Sadu bala arya dumida, sadu bala arya dumida, zakala moni gwarazena, zakala moni Iya, Oke. iya. Nah, itu adalah prasasti Sadahurip. Prasasti Sadahurip itu waktu ketika saya menggali di Gunung Sadahurip, itu ada yang namanya huruf Lemuria. Huruf Lemuria itulah yang kemudian menjadi acuan untuk kita terus menggali-menggali semua peninggalan dari leluhur kita. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang Lemurian, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat luhur dan luar biasa, terutama di dalam peradaban. Hmm. Nah, peradaban itulah yang akan kita gali. Dan ternyata di dalam peradaban itu mengandung banyak sekali hal yang luar biasa, terutama teknologi. Oke. Nah, mungkin kita berpikir bahwa masa lalu itu primitif, karena kita diajarkannya seperti itu. Betul, Kang Diki. Emang dari dulu Nah, waktu SD juga masa lalu tuh primitif, nggak tahu apa-apa, iya, iya. bodoh gitu, Kang Diki. Nah, itu yang membuat kita memang jadi bodoh seperti sekarang, gitu loh. Dari SD, Kang, itu mah Kang dikasih Iya, tahunya juga, iya. ditanamnya dari SD gitu. Hmm. Iya, itulah doktrin dan dogma. Nah, ketika kita sudah mulai hendak mendobrak dan hendak kita keluar dari kotak yang dibuatkan ke dalam otak kita ini, Hmm. kotak-kotak itulah yang ditanamkan ke otak kita ini. Ketika kita mendobrak, bayangkan itu akan jadi ancaman kan ya. Ketika Lemurian itu kita mulai munculkan, dan ternyata bahwa masa lalu itu sebetulnya sangat luar biasa, bahwa leluhur kita itu adalah suatu bangsa yang berperadaban sangat luar biasa tinggi, memiliki teknologi tinggi, memiliki kesadaran yang sangat tinggi, memiliki wawasan tentang universe ini secara luar biasa, itu Hmm. akan jadi ancaman loh. Oke. Ancaman ketika manusia itu sudah mulai bisa mandiri, perorangan itu sudah bisa mandiri. Nah, Lemurian itu orang-orangnya, budaya peradaban itu Lemuria. Hmm. Nah, itu sebetulnya berada di kawasan kita. Indonesia ini sekarang itu adalah dataran tinggi dari benua Lemuria. Benua Oke. Lemuria sendiri itu sampai ke Madagaskar dan sampai ke Hawaii. Jadi Hmm. kita ini adalah dataran tinggi yang namanya Indonesia ini, yang meskipun Indonesia itu disebutnya itu setelah tahun 1945. Nah, itu sebelumnya itu adalah suatu benua yang sangat luar biasa besar, di Oke. mana diyakini oleh banyak sekali peneliti bahwa ternyata peradaban itu berasal dari sini, termasuk Hmm. oleh Arisio Santos. Hmm. Dia mengatakan bahwa peradaban itu dari sini, dan dia mempelajarinya mulai dari zaman Atlantis. Atlantis itu Hmm. keturunan dari Lemuria. Oke. Atlantis itu sekitar di 25.000 tahun sebelum Masehi. 25.000 tahun ya, Kang Diki ya? Sebelum Masehi, Oke. sekitar begitu, segituan lah. Oke. Nah, Lemuria baru saja, Lemuria yang Aina, itu Hmm. sekitar 80 ribuan sebelum Masehi. Oke. Dan itu Lemurian yang baru. Hmm. Lemurian yang sudah mulai membentuk planet ini seperti yang sebagaimana seharusnya. Dan sebagaimana seharusnya itu, planet ini benar-benar maju. Planet ini benar-benar mandiri. Planet ini adalah satu planet tidak terbagi-bagi ke dalam negara-negara. Benar-benar kita ini adalah Khalifah fil ard waktu itu. Karena kita berbicara planet kan ya, Betul. Betul. tidak berbicara tentang negara.
Ard itu adalah planet, kita itulah pemimpin di muka bumi. Jadi bumilah urusan kita gitu. Nah, kemudian dari sana mulailah terjadi berbagai macam cerita, sejarah dan sebagainya. Jadi begini, perjalanan tentang kaum Lemuria itu sendiri itu sangat luar biasa. Karena selama ini perjalanan-perjalanannya itu mereka meninggalkan peninggalan-peninggalan yang harus dibaca pada manusia-manusia zaman sekarang, harus dibaca. Ya satu contoh prasasti yang tadi. Anjana Gavida Hyangga, engkau adalah gerbang dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Menjadikan, karena itu adalah kemanunggalan, gerbang. Jadi manusia itu adalah gerbang. Gerbang dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Menjadikan, dari semesta, dari semuanya. Kita ini adalah gerbang, asal dengan catatan, dengan syarat, kita itu mampu menggali diri kita. Karena di dalam ajaran Lemuria itu ada ajaran Waskita, Irada, Satya, Hambala, Narita, Umadita. Yang disingkat menjadi Wisnu. Jadi Wisnu itu adalah singkatan dari dari Waskita, Irada, Satya, Hambala, Narita, Umadita. Ada haknya ya, Wisnu gitu ya. Ya, Wisnu ya. Wisnu. Nah, Waskita itu adalah bagaimana kita waspada pada diri kita dan waspada pada semesta. Ada yang di luar diri kita. Karena diri kita itu adalah semesta. Nah, ketika ajaran itu mulai diterapkan pada diri kita, kita akan menjadi mandiri karena kita sudah terkonek dengan semesta itu secara keseluruhan. Nah, di sanalah kita akan mengenal dan terhubung dengan semua yang ada di semesta. Nah, dari sanalah sebetulnya pengetahuan-pengetahuan tentang yang namanya teknologi dan sebagainya. Kemarin kan sudah pernah kita bahas ya. Newton menemukan hukum Newton itu kan bukan lagi sekolah ya. Betul. Iya. Lagi ngalamun Kang Diki. Iya. Kasarnya mah lagi ngajedog gitu ya. Nah itu ya, ngajedognya aja, ngajedog nawanya bisa jadi penemuan kan. Iya, karena apa? Ketika dia ngajedog itu, ketika dia diam itu, ketika dia dalam keadaan diam itu, dia dalam keadaan netral. Nah, ketika dia dalam keadaan netral, di sanalah semesta mulai menulis di dalam dirinya. Itulah yang diajarkan oleh Lemuria. Jadi Lemuria itu sebetulnya mengajarkan hal-hal yang terhubung semuanya secara semesta. Nah, di sanalah ilmu yang sebenarnya. Makanya kenapa penemu-penemu itu rata-rata, mereka itu mendapatkan penemuannya itu mungkin saja kebanyakan yang secara tidak sengaja, begitu loh. Seolah-olah tidak sengaja, padahal bukan. Padahal mereka itu dalam keadaan yang netral. Biasanya rata-rata sudah dalam keadaan mentok begitu loh. Akhirnya mentok, dan banyak juga ketika dia mentok terus tidur. Nah, ketika tidur itulah mulai masuk pengetahuannya itu. Banyak yang begitu. Nah, kita kembali lagi pada Lemuria. Nah, ketika menggali itu, kita menggali itu sebetulnya kenapa Lemuria itu seolah-olah tidak pernah tercatat di dalam pelajaran sejarah. Kenapa seolah-olah itu hilang dari yang namanya pelajaran? Nah, ini ada kesengajaan. Ini ada kesengajaan. Karena manusia tidak boleh mengetahui sejarah dan peradaban yang benar-benar tinggi sebelumnya. Agar manusia itu mudah sekali dikontrol. Kebayang ya? Manusia akan mudah dikontrol ketika dia tidak mengetahui sejarah yang sebenarnya, peradaban yang sangat tinggi sebelumnya. Itu alamiah atau emang dikontrol gitu sih, Kang Diki? Ada controlling dong. Ada controlling, bukan alamiah kita emang nggak dilupain, bukan ya? Bukan lah. Misalnya peradaban-peradaban yang dikubur itu banyak. Ya satu contoh lah, peradaban yang dihancurkan itu salah satunya Gunung Padang yang di Cianjur. Oh iya. Itu ada unsur kesengajaan ketika menghancurkan itu. Kenapa itu dihancurkan? Padahal itu gedung. Nah, di dalam gedung itu ada yang namanya dorval. Coba di sana tuh ada foto yang namanya dorval.
Oke, sebentar. Yang warna-warni fotonya itu. Yang Ada Dorval Dorval di sana. Gunung Padang ya Kang Diki ya? Ya, iya. Oke, Iya, oke, yang sebentar. Dorval Gunung Padang. Oke. Itu ada fotonya. Oke, sebentar Kang Diki, saya share dulu. Iya. Kang Diki katanya Gunung Padang itu 10 kali besar 10 kali lipat lebih besar dari Borobudur, betul Kang Diki? Ya, kalau misalnya diukur-ukur mah begitu. Tapi kita juga harus tahu sejarah Borobudur yang sebenarnya. Nah, Oh, inilah oke. Dorval. Hmm, Inilah Dorval. Bisa diperbesar nggak itu? bisa Kang Diki. Mungkin nggak diperbesar. Nah, Ya, lebih besar lagi bisa? lebih besar lagi kayaknya ini udah Ya, mentok bisa. Kang Diki. Oh, sudah mentog. Ya, Mentog. mentok. Nah, inilah Dorval. Ya. Ini saya dapat ini dari Kang Dani Hilman. Gambar ini dari waktu Kang Dani Hilman manggeolistrik ini Gunung Padang, ada Hmm, gambar ini, bulat 2. Inilah hmm, Dorval. Di Kang Dani Hilman juga salah satu peneliti Gunung Padang yang ya, ya. sekarang itu bikin buku Plato Tidak Bohong dan sebagainya. Nah, ini tuh yang Nah, diundangkan tingkat pertama, 2, 3, 4, 5 itu bukan Kang Diki? ya itu ada yang begitu. Karena di Gunung Padang sendiri ada 5 Iya, betul. Dorval. Oke. Ya, ada 5 Dorval di sana. Nah, fungsi dari Dorval itu sendiri itu luar biasa. Itu alat untuk memblok gempa atau mereduksi gempa. Jadi kalau misalnya Hmm, ada gempa ada gempa, nah kalau misalnya tempat itu ada Dorval, dia bisa mengeluarkan gelombang namanya gelombang Erselna. Nah, gelombang Erselna itu yang akan memblok gempa. Jadi tempat itu tidak akan terasa gempanya. oke. Ya. Oke. Dan ini Nah, ini aktif luar selalu biasa. Kang Diki? Ini tuh aktif nih? Ada sekarang tinggal 2 yang aktif itu. Yang Hmm, tiganya sudah tidak aktif. oke, Nah, oke. jadi kemarin ketika ada penggalian juga, itu tergali juga itu, akhirnya rusak. Mereka menyebutnya Hmm, Rolling Stone karena yang di tengahnya itu bisa berputar. iya, 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 iya. Nah, terus di dalam Gunung Padang sendiri ada yang namanya parabola besar sekali. Itu ada gambarnya itu, citra tomografinya itu yang dari Mas Bagus, Pak Bagus. Oke, Itu ada gambarnya itu, oke, yang sebentar Kang. tomografi. Ya. Oke, ya ini, mangga. Nah, ini. Ya itu. Coba dikeataskan. Terus dikeataskan biar parabola di bawahnya kelihatan. Nah, itu. Ya. Nah, di bawahnya itu ada parabola dan tengahnya itu rongga. Nah, ini dari Pak Bagus, Bagus. Jadi beliau yang Mas Bagus lah kalau saya nyebutnya. Beliaulah yang Hmm. mentomografi tempat itu. Jadi Nah, parabola ini ini fungsinya untuk apa Kang Diki? sebetulnya itu untuk perhitungan kalender Origom. Oke. Satu Origom itu 5.125 tahun 236 hari. Hmm. Nah, itu kalender galaksi. Kalender galaksi. Oke. Jadi sebetulnya kita ini punya leluhur yang sangat luar biasa. Hmm. Dan ini yang dicoba ditutupi oleh orang-orang yang berkepentingan agar kita ini selalu terus dalam keadaan mudah diatur. Oke. Kita harus bodoh. Kalau bodoh Hmm. gampang diatur. Kita harus jadi buruh. Kalau buruh gampang diatur. Hmm. Begitu loh. Bayangkan kalau kita masing-masing mandiri dan jadi diri kita sendiri. Hmm. Karena Ya, salah dan satu ajaran waskita itu. ya, dan kalau kita sadar bahwa leluhur kita adalah orang-orang yang hebat gitu Kang Diki ya, Ya, keturunan-keturunan yang apa namanya, penemu apa dan lain-lain ya mungkin itu akan jadi spirit buat kita sebagai keturunan berikutnya mungkin ya Kang Diki ya. Itu yang dihilangkan harusnya mungkin ya. begitu. Iya, Oke. iya. Oke. Karena apa? Kita punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Oke. Suatu negara yang punya kekayaan alam yang sangat luar biasa, pasti akan ada upaya-upaya untuk mengacaukannya dan untuk membuat bodoh. Hmm. Ya, contohnya kita lah. Oke. Makanya dibikin terus berantem kan di kita ya. Hmm. Hmm. Dibikin berantem, terus dibikin berantem. Gimana saja caranya? Terutama yang mudah dibikin berantem adalah sentimen agama. Balik lagi ya. Hmm. Iya. Hmm. Padahal agama itu adalah aturan gawe manusia. Hmm. Nah, bayangkan Aturan kalau gawe. misalnya kita aturan gawe manusia agama. Hmm. Hmm. Nah, aturan gawe manusia inilah kalau misalnya sudah diacak-acak, apalagi kalau misalnya sudah ada sentimen-sentimen yang namanya agama, wah udah itu gampang sekali pecah, gampang sekali berantem. Hmm. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, kitalah yang harus kemudian merubahnya.
ketika kita berubahnya dengan baik, maka semua yang namanya peradaban ini akan kembali. Dan kita akan menjadi suatu keturunan yang luar biasa. Peradaban luar biasa ini bisa kita munculkan. Inilah yang saya buat sekarang. Oke, Kang. Jadi teknologi-teknologi Lemuria inilah yang saya kembalikan buat. Dan bayangkan, perjuangannya luar biasa. Saya tuh sampai dilaporkan ke MUI, sampai dilaporkan ke polisi, gara-gara saya memunculkan ini. Gimana aja caranya? Apa kaitannya Kang Diki? MUI kan berbicara Nah, tentang agama, berbicara maksudnya betul. kita berbicara itu gitu ya. Tetapi apa Ya, kaitannya kok pelaporannya bisa gitu tuh gimana Kang Diki? begini, dianggap saya menistakan agama. Oke. Karena saya Menistakannya mengangkat gimana Lemuria. gitu? Nah, Oh, mengangkat Lemuria itu seolah-olah saya mengangkat suatu yang bersifat syirik. syirik. Iya, ya gimana aja caranya? Hmm. Angkat saja ke sana, seolah saya menistakan agama. Terus saya bikin novel kan, Iya, novel tentang Lemuria. iya, iya. Nah, tentang Akitirema itu ya. Akitirema dan sebagainya, ya. Iya. Nah, itu dianggap itu menistakan agama juga. Kan novel Kang Diki. Betul. Kan lucu ya. Nah, Oke. tapi lucunya, serangan itu muncul ketika saya beres misal pameran. Satu Hmm. contoh, ketika saya waktu itu pameran teknologi-teknologi yang saya buat itu waktu di JHCC. Hmm. Nah, waktu dia saya pameran semua dan kemudian diperlihatkan teknologi-teknologi kita yang betul-betul ramah lingkungan, betul-betul bisa free energy, di garis bawahi ya, free energy. Hmm. Nah, itu langsung serangan datang. Jadi sebetulnya serangan-serangan dan semua gangguan-gangguan itu untuk mendistract saya agar perhatian saya itu teralih pada urusan-urusan remeh-temeh semacam begitu. Hmm. Saya juga pernah Hmm. disidang oleh MUI waktu itu, gara-gara Hmm. laporan dari kaum itu, orang-orang itulah, dalam tanda Hmm. kutip, Hmm. yang Iya memang pernah sekarang baca sih sedang Kang Diki di iya, banyak disesatkan apa gitu-gitu ya. Itu iya, waktu itu zaman itu ya. iya, itu Hmm. langsung saya dituduh sesat. Hmm. Padahal sekali lagi ya, yang mengetahui siapa yang tersesat itu kan hanya Rob ya. Hmm. Kan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya dan Betul. yang mengetahui siapa mendapatkan petunjuk. Itu 4 ayat loh di Hmm. sana tuh. Mulai Hmm. dari An-Najm 30, An-Nahl 125, Al-Qalam ayat 7, dan satu lagi itu Al-An'am ayat 117. Jadi itu 4 ayat dan orang yang berani mengatakan orang yang sesat itu sudah melanggar 4 ayat itu. Jadi nu ngalanggar Hebat teh ya? saha Kang Diki teh Kang Iya, Diki. justru itu. Oke. Kan aneh ya. Nah, Heeh. coba dia suruh bersumpah di hadapan Allah, misal demi Allah kata gitu, bahwa engkaulah, bahwa sayalah orang yang paling benar gitu kan. Coba Hmm. suruh bersumpah begitu, nggak ada yang berani. Hmm. Semuanya ujung-ujungnya bilang walahu alam bisawab begitu ya. Tapi Kalau walahu nyesatkan alam batur bisawab, gitu ya. iya. Tapi enak aja bilang orang lain sesat gitu ya. Hmm. 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 Enak gitu. Padahal dia sendiri belum tentu benar di hadapan Rob. Ingat ya, Rob, Iya. inna robaka, bukan inna allaha, inna robaka. Hmm. Hmm. Jadi sesungguhnya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. Inna robaka huwa alamu biman dolan. Jadi Oke. hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, bukan MUI, bukan siapapun, bukan manusia, bukan. Hmm. Hmm. Jadi tolong jangan mengatakan orang lain tersesat, kecuali kalau dia sudah jadi Rob. Oke, ini kebayang sih Kang Diki bagaimana Kang Diki mensosialisasikan sesuatu yang sangat-sangat apa ya, out of topic gitu ya. Kang Diki mengeluarkan bahwa Ya, ya ini pasti banyak pihak-pihak juga yang betul. berkepentingan dalam tanda petik yang Ya, terancam gitu ya. Oke. terancam ya, karena ini adalah ancaman. Nah, bayangkan perjuangannya itu luar biasa. Tapi ingat ya, kita sudah mulai puluhan juta. Orang yang Hmm. sadar seperti ini sudah mulai puluhan juta. Oke, Kang. Oke. Dan kita tidak akan memunculkan diri kita. Tahu-tahu menguasai aja nanti. Hmm. Oke. Pokoknya tidak Sekarang terdeteksi orang-orang gitu ya, ya, Kang ya. iya, undetectable. Undetectable. Mungkin Kang Diki tadi bicara tentang teknologi, ini ada video Hak Teknas mau diputar Kang Diki?
Oh, boleh boleh boleh. Nah, itu video hak Ah, teknis itu, nah iya ya, coba coba coba. oke oke. Ini karena Ya, menarik sekali nih hak teknasi ya ini, ya ya sebentar ya, ya kita ya. oke. Yuk, lepas unggulan. Nah, itu thorium. Nah, magnet generator punya kita juga. Bos listrik punya kita juga. Oke, ini yang terakhir Ya. keren pisan Kang Diki, speedboat elektrik ini gimana Kang Diki, boleh cerita sedikit nggak? Nah, jadi begini, itu Hari Kebangkitan Teknologi Nasional tahun 2018 di Pekanbaru. Jadi Hmm, semua teknologi kita itu jadi teknologi unggulan dari Kemenristek Dikti. oke. Nah, jadi mulai dari baterai thorium. Nah, cuma di sana kita membuat edukasinya juga bagaimana cara bikin baterai thoriumnya. Hmm, Nah, jadi prosesnya bagaimana dan sebagainya. Di sana ada edukasi-edukasi. Kemudian ada generator permanen magnet, flywheel dan sebagainya. Kemudian ada boat listrik. Nah, boat listrik ini dia menggunakan ini apa? Tenaga baterai untuk ininya, untuk menggerakkannya. Jadi sudah tidak perlu lagi yang namanya bahan bakar. Dan itu hmm. bisa pakai solar panel, bisa pakai air laut, bisa pakai apa saja. Kayak mobil Tesla lah ya sekarang ya, itu Ya, semuanya kalau Tesla electricity. masih pakai lithium. Iya, Oke, oke. kalau Tesla masih pakai lithium. Nah, kita Hmm, rencananya nanti kalau misalnya sudah diperbolehkan, kita akan menggunakan baterai thorium. Cuma ada hmm. regulasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 64 yang melarang penggunaan thorium. Ah, udah tahu juga ya Kang ya ujungnya ya. Itu Angger. Gitu ya, Angga. Iya, Oke, iya. oke, Ya, oke. akhirnya ya kemarin saya bikin reaktor juga, yang akhirnya saya kerjasamakan saja dengan Jepang lah yang udah pasti-pasti. Jadi nanti Hmm, saya bagi-bagi semua negara-negara yang ada di dunia. Australia nanti dikasih apa, Jepang dikasih apa, Jerman dikasih apa. Nantilah kita bagi-bagi aja ke semua negara. Kalau Indonesia nggak mau mah ya sudah gitu kan. Dah, ulah nanti tukang Indonesia lebar impor Kang. aja deh. Ya habis udah puluhan tahun ya, sudah puluhan tahun saya tawarkan pada negara ini, Eh, tapi tidak ada yang namanya follow up atau kelanjutan. Ya sudah, Oke, kalau begitu oke. berarti negara ini harus mengimpor, Ah, oke. Mengimport mengimpor apa yang ya, dibikin sama kita juga ya kan? ya, iya, mengimpor Aduh, lebar. teknologi buatan sendiri. Hmm, oke. Ya, mungkin harus Oke. seperti itu. Cuma begini, kita yang penting semua ini harus kita produksi dulu. Hmm, Karena saya sudah memproduksi sebagian besar dari semua teknologi-teknologi Lemuria. Kita sudah membuat komunitas yang namanya Zentriazan. hmm. Nah, komunitas itu adalah produk-produk sendiri, kemudian dipakai oleh komunitas sendiri yang menggunakan alat tukar sendiri. Hmm, oke. Kita menggunakan cryptocurrency sendiri. Oke, oke. Itu kemarin waktu pembuatannya awal-awal masih sekarang gimana Kang? Cryptocurrency-nya udah lancar semua Kang? Sekarang di harganya 1.450 satu DZA. Satu DZA 1450 sekarang? Iya, iya. Untuk Oke, sementara ya. Karena oke. sebentar lagi akan naik terus. Oke, mantap Kang Diki. Oke, Ya, sekarang kita kembali ya, dulu ke ya, Lemurian ya. tadi. Kan Wisnu, Oke, W-nya tuh ya, ya. Waskita Kang Diki. Nah, kita Waskita, lanjut ke waskita. wisdom berikutnya. I itu apa tadi Kang Nah, Diki? irada, Irada. Oke, irada. mangga. Nah, kita dari waskita, ketika kita ke dalam diri kita, mengetahui ke dalam diri kita move in istilahnya. Hmm, Nah, ketika kita move in ke dalam, nah, kita akan mengenal semesta yang ada di dalam diri kita. Setelah kita mengenal semesta yang ada di dalam diri kita akan mengenal siapa yang menggerakkan sistem di dalam diri kita. Ya contohnya begini, contohnya. Di dalam tubuh itu ada tubuh, jiwa, dan ruh.
Oke. Nah, 3 hal itulah, 3 in 1 itulah yang menggerakkan badan kita. Nah, setelah kita mengenal semuanya, setelah kita bersaksi pada tubuh kita sendiri, mulailah kita bersaksi pada semesta. Hmm. Nah, ketika kita bersaksi pada semesta, di sanalah kita akan kembali kepada hak kehakikatannya semesta itu, atau dikatakan irada. Hmm. Irada. Jadi kita betul-betul kembali pada kesemestaan. Iya. Kita akan kembali pada keniscayaan. Hmm. Karena keniscayaan itu tidak ada perdebatan. Oke. Siang itu terang, nggak ada yang berdebat. Manusia Hmm. hidup dari oksigen, tidak ada yang berdebat. Itulah keniscayaan. Manusia butuh makan untuk hidup, tidak ada yang berdebat. Coba, siapa yang mendebatkan manusia tidak butuh makan untuk hidup? Hmm. Hmm. Semua untuk Oke. kaum 2,5% pasti setuju. Kecuali Hmm. kalau yang ngomongnya kok 40% ke atas, itu lain cerita. Karena Lemurian itu 40% ke atas. Iya, iya, iya. Pola Begini, makannya manusia itu beda ya, punya Kang Diki ya? oh, enggak, mungkin mereka tidak butuh makan, kalau untuk mereka bisa tidak makan selama 1 tahun, 2 tahun, nggak ada masalah. Oke. Karena Oke. tubuhnya itu sudah penuh dengan energi, dari energi sel mitokondrianya. Hmm. Nah, jadi makan itu kan untuk energi ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau misalnya energi sudah terpenuhi, Oke. nah, jadi ketika energi mereka terpenuhi, mereka sudah tidak butuh asupan lagi. Tapi Hmm. mungkin sekali-kali aja, tapi pengolahan mereka pada sekali masuk itu, nah, itu sudah benar-benar efektif jadi Hmm. energi. Nah, itulah kaum Lemuria. Oke. Lihat itu kan si Kal-El ya, Hmm. Clark Kent, Superman. Nah, itu gambaran dari kaum Lemuria itu seperti itu. Hmm. Dia Hmm. bisa terbang, X-ray vision, terus tenaganya seperti itu. Nah, itulah gambaran kaum Lemuria. Hmm. Karena kaum Lemuria itu dibocorkan juga pada Jerry Siegel dan Joe Shuster. Hmm. Hmm. Ada yang membocorkannya. Oke. Jadi tentang Lemuria, makanya dulu Lemuria itu untuk digambarkan itu ya, yang namanya apa, Superman dulu pas edisi pertama, Hmm. itu botak dan jahat kan. Hmm. Hmm. Nah, gambaran orang yang membocorkannya itu seperti itu, Oke. Itu botak dan dibocorkan atau jahat. mereka emang tahu informasi ini, Kang? Dibocorkan sehingga mereka tahu informasinya. Oke. Oke. Jerry Siegel dan Joe Shuster itu dapat dari itu. Oke. Jadi kembali Jadi lagi irodah tadi adalah kembali kepada keniscayaan gitu ya. iya, Tapi irada dari kembali pada baru keniscayaan. dari 2 aja ini kalau dilihat gitu Kang, pengajarannya ya pengajaran kalau kita mau berbicara sudut pandang Islam misalnya, ini tasawuf pisan gitu Kang. Ini juga pengenalan Ya diri memang, banget gitu. Itu luar biasa sih. karena karena memang ilmu yang sebenarnya harus diajarkan itu adalah ma'rifat dulu, Betul, betul. baru hakikat, baru Hmm. syariat. Karena Hmm. ritual tanpa spiritual itu nol besar. Hmm. Jadi begini, ketika seorang penemu, ya contohnya Newton lah, dia membuat hukum gravitasi itu karena dia tahu kan prinsipnya, Hmm. kemarifatan dari gravitasi itu sendiri. Mulai dari Iya. prinsipnya, bagaimana prosesnya dan sebagainya, barulah dibuat yang namanya konsepnya, hakikatnya. Hmm. Nah, setelah konsepnya itu jadi, barulah dibuat syariatnya dalam bentuk praktek-prakteknya. Begitu kan tentang Hmm. gravitasi. Hmm. Mobil juga begitu. Si Otto yang bikin mobil, Hmm. nah itu dia tahu persis yang namanya bagaimana prinsip mobil itu bisa berjalan. Bagaimana Hmm. prinsip torak, seher, torak itu. Bagaimana piston dan sebagainya. Kemudian menggerakkan dan sesuatu. Nah, setelah itu baru dia membuat konsep hakikatnya. Hmm. Nah, setelah hakikatnya itu dibuat, barulah dibuat syariatnya kan. Oke. Nah, itulah sebetulnya prinsip dari agama. Harusnya agama Iya. tuh ya lihat syahadat. Hmm. Syahadat itu kan disuruh kita bersaksi dulu ya. Betul, betul. Iya, bersaksi dulu. Hmm. Nah, setelah bersaksi, barulah kita ritual. Hmm. Ritual Nah, itu kalau adalah bersaksi, refleksi dari kesaksian gitu ya, Kang, ya? Bukan betul, mencari betul, gitu, refleksinya di betul, situ ya? Oke, oke. betul, betul. Kalau misalnya yang satunya itu belum lulus, kalau kita melakukan ritual, yang kedua ya nggak akan beres. Makanya celakalah mereka yang sholat kan. Fawailul lil musholin Fawailul lil allazina hum an musholin. sholatihim Sahun. sahun. Iya, Hmm. celakalah mereka karena yang satunya belum lulus, bersaksinya aja belum, yang keduanya pasti ngebohong benernya.
bilang bismillah padahal mau bohong gitu. Terus ngaku-ngaku bersaksi padahal enggak. Pada itu mau bohong. Oke. Nah, kita kalau berani berbohong pada Sang Maha Menjadikan itu berat. Makanya celaka di sananya. Oke. Iya. Oke. Jadi ketika kita ngaku-ngaku bersaksi padahal bohong gitu ya. Nah, itu berat loh. Terus nyesatkeun Silakan batur gitu, Kang. Nah, itu dia. Oke. Padahal sebetulnya ya. Heeh. Ya kita harus waskita dulu kan tadi. Oke. Waskita Oke. dulu baru Lalu iradah. irodah ya. Oke. Nah, Iya. S-nya tuh apa, Kang, tadi setelah punten? satya. Satya. Satya itu kita ya setia pada jalan yang memang sudah semesta berikan pada kita. Karena kita selalu terhubung pada semesta. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan terhubung pada semesta. Mau tidak mau. Nah, inilah ajaran dasar dari semuanya. Bayangkan, kita berbohong, ngaku-ngaku bersaksi padahal tidak. Gimana ta? Jadi jangan didegradasikan arti yang namanya bersaksi itu. Nah, kita bersaksi pada siapa? Kalau di syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Tidak Allah, ada ilah selain Allah. Iya. Ya, Allah ya. Salah satu sifat Allah apa? Wujud. Salah kan satunya ya? wujud, betul. Iya. Wujud kidam bako muhlafatul. Kalau wujud bisa dilihat nggak? Harusnya kan bisa ya. Dengan tingkatan tertentu harusnya bisa. Makanya kaum sufi itu banyak yang sudah bisa. Orang-orang yang sudah ma'rifat itu sudah sampai pada tingkatan itu. Nah, kalau sudah sampai pada tingkatan dan satu lagi, Allah itu apa? Zat. Zat ya. Zat, iya. Nah, itulah kalau misalnya kita membahas ke sana, banyak orang yang masih belum kuat. Jadi sebaiknya kita batasi dulu. Cekap. Tiba-tiba bisa tiba-tiba didakwa oleh orang-orang yang nggak ngerti gitu loh. Ya nggak ngerti. Panjang. Tapi Kang ini kita mengkritisi sedikit dalam artian dalam pengajaran gitu ya. Justru kalau sekarang diajarkan yang digaungkan oleh pelajaran itu justru malah penyaksian mah nggak pernah dibahas-bahas, Kang. Yang dibahas adalah ritualnya, yang dibahas bahkan syahadat itu kan ucapan atau penyaksian itu hanya sebagai ucapan. Nah, gimana menurut pendapat Kang Diki nih? Ya ucapan kosong kan. Dan ucapan bohong akhirnya. Nah, kalau kita berbohong pada Sang Maha Menjadikan bagaimana coba? Berat nggak? Iya dong. Nah, ketika saya mengajak untuk tidak berbohong, salah nggak? Ya jelas nggak salah tuh Kang Diki. Nah, justru itu. Makanya kenapa saya dimusuhin? Tapi beda. justru mungkin lebih senang yang nggak apa yang bohong-bohong mungkin ya supaya gampang dibohongin. Karena begini, kalau misalnya orang sudah biasa terjebak oleh ritual, itu kesananya mereka akan menurut terus. Kamu imani saja, padahal iman itu harusnya dari kebersaksian. Contohnya, ketika kita minum kopi, orang bilang kopi di sana enak, kan itu katanya ya. Nah, kalau kesaksian itu kita datang ke tempat itu lalu minum kopinya itu sendiri, itulah kesaksian. Iya. Dan ternyata memang kopinya enak. Nah, ketika kita sudah bersaksi, barulah beriman. Jadi jangan dibalik prosesnya. Betul. Iman dibalik kan. Betul. Jadi seolah-olah iman itu hanya percaya. Betul. Karena kalau kita sekarang berbicara mengenali diri lewat diri gitu. Sekarang kan mengenali diri lewat orang lain gitu, Kang. Jadi ya udah gitu. Akhirnya jadi batur gitu. Jadi batur. Jadi orang lain gitu loh. Jadi orang lain. Iya, jadi orang lain. Oke. Dan memang makanya kenapa kita selalu didoktrin dan didogma agar kita menjadi orang lain. Oke. Bayangkan ketika kita sampai pada suatu ajaran di mana kita harus bersaksi pada diri sendiri, di mana Sang Maha Menjadikan itu lebih dekat dari urat nadi. Kan ada di dalam diri ya. Oke. Ya ke dalam diri dulu dong, gitu kan. Yes. Ya. Ya tadi irodah tadi kan move in tuh. Betul, move in. Nah, barulah kita move on. Jangan bicara move on kalau belum move in gitu loh. Oke. Nah, setelah itu kan kita satya tuh. Kita setia pada jalan yang memang diberikan oleh semesta ini. Tapi kita tidak boleh sombong. Haknya itulah hambala. Hambala itu kita, ya Kang? Iya, kita tidak boleh ujub, sombong,
takabur, merasa diri paling benar dan sebagainya. Merasa diri paling benar, orang-orang yang merasa diri paling benar, yang merasa kelompoknya paling benar, itulah yang suka mengatakan orang lain tersesat. Yes. Iya, Yes. begitu kan ya? Jadi inilah yang benar-benar harus kita waspadai. Dari sana, setelah kita mulai hambalah, kita mulai yang namanya rendah hati, kita tidak sombong, tidak ujub, tidak takabur, barulah kita mulai dengan narita. Narita itu kita sudah mulai mengetahui semua aturan dari semesta. Tahu Pengetahuan aturan-aturan gitu Kang semesta. Diki maksudnya? Dapat pengetahuan apa gimana? Bukan hanya itu, karena kita bersaksi, kita akan memahami dan tahu persis bagaimana semesta ini bergerak, bagaimana molekular ini bergerak, bagaimana yang namanya semesta ini punya aturan-aturan masing-masing. Misalnya di planet ini. Misalnya di planet ini. Planet ini itu ada yang ada panas gitu kan. Panasnya segini. Belum tentu di planet lain kan. Ya, belum tentu di planet lain. Dan kemudian setelah kita mengetahui semua aturan-aturan yang namanya semesta dan kita memahami dengan benar-benar memahami, karena kita itu sudah bersatu dengan semesta itu sendiri atau bermanunggal. Karena manunggal itu adalah bekerja sama. Kita unsur beda-beda, tubuh kita juga manunggal kan. Ada airnya, ada unsur besinya gitu kan. Ada unsur segala macam di tubuh kita itu semua bermanunggal, meskipun unsur itu bisa dipisah-pisahkan sebetulnya. Tapi kemanunggalan itu penting. Jadi peleburan itu bukan peleburan, tapi kemanunggalan. Semuanya masing-masing, tapi semua bisa bekerja sama di dalam tubuh kita itu. Iya. Ada zat besinya, ada unsur lainnya, ada unsurnya, airnya, dan sebagainya. Semua unsur-unsur itu ada unsur kimianya dan sebagainya, itulah kemanunggalan. Nah, setelah itu, barulah kita melakukan umadita. Kita melaksanakan segala sesuatunya untuk mensejahterakan dan saling memakmurkan, begitu loh, umadita. Oke. Jadi itu tidak bertentangan dengan rukun Islam sebetulnya. Mulai dari bersaksi dulu, barulah kita di sana bersatu dengan semesta, dengan Sang Pencipta dan sebagainya. Lalu kemudian kita mulai bisa mengendalikan diri atau puasanya itu. Dan setelah puasa, barulah kita menebarkan kebaikan atau zakatnya itu. Dan setelah itu barulah kita ascending, naik peringkat kita gitulah. Oke.